bertanya, wala anta ya Rasulullah, kalau engkau bagaimana? Wala ana, ya saya juga sama. Saya tidak masuk surga karena amal. Illa an yataghammadiya kecuali Allah melimpahkan rahmatnya padaku. Jadi kita semua masuk surga karena rahmat, bukan karena amal kita. Bukan karena amal. Kemudian dalam riwayat lain, amal yang terbaik itu adalah amal yang terus menerus, walaupun sedikit. Jadi kita ngaji ini cari istiqomahnya, bukan cari banyaknya. Cari istiqomahnya, bukan cari banyaknya. Kalau hal dibaratkan seperti di ring tinju itu, ya bukan seberapa kuatnya, tapi seberapa lama kita bertahan di ring tinju. Jadi mau jumlah sedikit atau banyak, yang penting istiqomah. Nah, kita bahas tentang pendusta agama, penting banget buat kita. Ya. Ini masih ada kaitannya dengan akidah. Tafsir dan tadabbur ayat-ayat akidah. Ya. Baik. Saya batasi mungkin 30 menit supaya tidak kelamaan. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau kita lihat di sini bahasa Arab, ara'aita itu pertanyaan. Strukturnya pertanyaan, ara'aita. Bukankah atau tidakkah engkau melihat? Ya, sudahkah engkau melihat? Sudahkah engkau memperhatikan? Pernahkah engkau meneliti? Pernahkah engkau melihat? Ya, ara'aita. Ini pertanyaan. Jadi bentuknya pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tapi kata ulama maksudnya bukan pertanyaan, tapi litta'jub. Ya. Al-mubalaghatu fit ta'jub. Ya, mempertanyakan keheranan. Ya, jadi bentuknya pertanyaan tapi maksudnya adalah keheranan. Emang ada ya orang yang mendustakan agama? Emang ada ya orang yang tidak percaya dengan agama? Jawabannya banyak. Banyak. Banyak sekali. Cuman yang jadi masalah itu adalah begini, ada orang yang nampaknya dia muslim, ya, nampaknya dia beragama, tapi secara amal ternyata dia mendustakan agama. Secara tanpa sadar dia termasuk pendusta agama, walaupun tampilannya islami. Dan itu tidak terbatas. Maksudnya bisa saja orang rajin taklimnya, rajin sholatnya, tapi ternyata dia termasuk pendusta agama. Yang harus hati-hati itu masalahnya. Ya. Emang efeknya apa? Kalau dia pendusta agama, amalnya bisa habis. Sholatnya rajin, zakatnya rajin, saumnya rajin, ketalimnya rajin, bawa pahala sebesar gunung, kemudian hilang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang dustakan agama? Ta'jub. Emang ada ya? Ada, banyak. Yang mendustakan agama, termasuk yang hadir di sini. Mungkin boleh jadi. Ya, kalau kurang hati-hati termasuk ke sini. Apa itu ad-din? Ada dua tafsiran ad-din. Yang pertama, ad-din itu adalah agama yang kita kenal. Ya, semua yang Rasulullah bawa, yang Rasulullah ajarkan itu ad-din, Islam. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mendustakan agama Islam? Gitu maksudnya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maksudnya akhirat. Ya, maksudnya akhirat. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk percaya, untuk dalam beragama atau untuk percaya akhirat. Terserah, mau percaya mau enggak akhirat, terserah. Kalau enggak percaya bagaimana caranya? Gampang, mati dulu aja. Mati dulu, itu yang ditantang oleh Al-Quran. Tamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya sudah, kalian minta aja mati. Ya, kalau kalian benar bahwa akhirat itu enggak ada, mati dulu aja, biar tahu. Sebegitu meyakinkannya Al-Quran, pakai sumpah, pakai ini, mati dulu aja, supaya tahu. Dan ayat semacam ini tidak ada di dalam kitab suci lain. Tidak ada dalam kitab suci Injil, Taurat, Bible maksudnya, atau agama-agama lain, tidak ada yang semeyakinkan ini. Ya, ada ya orang yang mendustakan agama. Kenapa pendusta agama itu mengherankan? Kenapa mengherankan? Ya, coba kita tanya, apa itu fungsi agama? Tahu nggak fungsi agama itu apa? Jadi sangat mengherankan orang yang mendustakan agama, melihat bahwa fungsi agama itu sangat penting, penting banget. Ya, terutama Islam ya. Jadi kalau ada sekumpulan orang-orang yang berkata bahwa semua agama itu sama saja,
Atau bahkan yang baru-baru ini viral di YouTube, bukan viral sih. Bahwa Tuhan itu banyak karena agama juga banyak. Ya Tuhan banyak karena agama banyak. Banyak yang ya nyinyir lah, bukan nyinyir istilahnya, orang-orang menyesatkan. Masih percaya agama itu satu, Tuhan aja banyak katanya. Dan diaminkan oleh orang-orang Islam yang kurang paham. Jelas cacat logika. Masa gara-gara agama banyak Tuhan jadi banyak. Enggak gitu juga kali. Ya, di restoran banyak menu. Apakah masuk akal atau enggak? Enggak mesti juga satu menu dimasak sama satu koki. Kokinya banyak. Enggak gitu juga kali. Ya, enggak nyambung, cacat logikanya. Enggak seperti itu. Ya. Nah, semua agama betul mengajarkan kebaikan. Tapi enggak gara-gara itu lantas semua agama itu sama, enggak. Ya. Nah, kalau Islam bedanya apa? Islam ini tidak hanya mengajarkan kebaikan. Tidak hanya mengajarkan kebaikan. Tapi juga mengajarkan bagaimana meletakkan sesuatu yang baik itu pada posisinya, pada tempatnya yang benar. Karena sesuatu yang baik juga bisa jadi salah ditempatkan. Nah, ini Islam bedanya. Ini bedanya. Jadi nggak hanya mengajarkan sesuatu yang baik, tapi mengajarkan bagaimana sesuatu yang baik ini diletakkan di tempat yang sepatutnya, diletakkan di tempat yang tepat. Ya kita tahu ini misalkan garam, ini ada gula, ini ada deterjen. Kita nggak memungkiri bahwa semua ini baik. Ini keperluan ibu-ibu semua ya, garam bahan masak. Tapi lantas akan sesuatu yang baik ini menjadi salah ketika salah ditempatkan. Garam untuk cuci piring misalkan, ya. Gula untuk nyuci misalkan, deterjen untuk bikin teh, salah. Ini baik semua tapi kalau salah ditempatkan ya salah. Nah itu perumpamaan. Jadi Islam ini datang untuk umat manusia ini fungsi utamanya apa? Sebagai petunjuk bahwa segala sesuatu harus dipastikan diletakkan sebagaimana mestinya. Walaupun itu baik, deterjen itu baik, gula itu baik, garam itu baik. Tapi kalau salah ditempatkan jadi racun. Masa deterjen buat minum air kopi atau air teh? Saya tanya sekarang, apakah syahwat itu salah? Enggak salah, yang salah bukan syahwatnya. Syahwat itu sudah Allah ciptakan dalam diri manusia dan itu baik. Kalau tanpa syahwat, manusia nggak punya keinginan sama sekali. Bahkan ibadah nggak ada nilainya. Apa nilai godul basor, tundukan pandangan kalau memang dasarnya manusia nggak punya syahwat terhadap lawan jenis? Nggak ada nilainya. Apa nilainya menginfakkan harta kalau memang manusia nggak punya syahwat dengan harta? Ya, mudah bukan buang-buang infak harta karena memang nggak punya syahwat terhadap harta kayak malaikat. Apa nilainya? Syahwat itu baik, pendorong menuju kepada Allah kalau benar. Enggak, syahwat itu fitrah. Cuman agama ini memberikan petunjuk bagaimana agar syahwat ini ya tepat. Laki-laki suka wanita, apakah salah? Enggak salah, agama ini memberikan petunjuk. Kalau suka bukan dengan cara berzina, tapi dengan menikah. Itu aja bedanya. Nah ada orang yang memilih berzina dengan cara pacaran, ada yang orang ketika menyukai itu datang ke mertuanya, saya mau nikah. Kan begitu agama tuh. Jadi syahwat itu nggak salah, syahwatnya nggak salah. Tapi caranya itu, kemana ini syahwat ditempatkan itu kadang orang yang banyak salah. Dan disinilah fungsi agama. Jadi agama itu bukan sekedar berbicara tentang kebaikan, tapi menempatkan sesuatu yang baik ini pas. Karena banyak hal-hal yang baik tapi salah ditempatkan akhirnya nggak jadi baik. Contohnya misalkan syahwat ini. Ini fitrah. Ini baik, tanpa syahwat gak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau salah ditempatkan jadi salah. Nah ini fungsi agama. Jadi sangat mengherankan kalau ada orang yang mendustakan agama, gak percaya sama agama. Gimana? Kayak kita beli barang di toko online, barang yang butuh kita rangkai dan di situ ada buku panduan. Bukannya kita lihat buku panduan, buku panduannya dibuang gitu aja. Udah gitu kita bingung, asal aja nempelin. Wah, bisa error tuh alatnya, apalagi kalau barang elektronik atau misalkan apapun itu, barang rumah tangga. Jadi buku panduan itu perlu. Dan agama ini panduan. Orang aneh kalau orang yang buang panduannya. Kecuali kalau dia sudah merasa bisa. Tenang, saya bisa. Siapa sih orang yang merasa bisa menjalani kehidupan? Enggak.
Dia butuh pegangan. Orang ateis, orang kafir sekalipun butuh pegangan. Cuma masalahnya pegangannya itu Al-Quran atau pegangannya itu gagasan-gagasan manusia itu aja sih. Oh, saya lebih percaya pada isme-isme gagasan manusia. Enggak, saya percaya pada Quran karena Quran itu kalamullah. Karena Quran itu firman Allah 100% benar. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi aneh kalau ada orang yang mendustakan agama. Apalagi mendustakan Islam yang otentik. Oke, kita lanjut. Ya. Macam-macam mendustakan agama. Nah, ini pentingnya. Yang pertama adalah at-takzib al-qawli, mendustakan secara lisan. Oh, kalau ini banyak di IG, di YouTube, mendustakan secara lisan. Misalkan hukum Islam itu enggak adil, surga neraka itu hayalan, Quran itu fiktif. Nah, ini mendustakan agama secara lisan. Mungkin jumlahnya enggak sebanyak yang tipe kedua. Tipe kedua ini kayaknya lebih banyak. Mendustakan agama dari sisi perbuatan, bukan dari sisi lisannya. Kayaknya ini paling banyak, bahkan muslim sendiri banyak. Yang akunya Islam tapi ternyata dia secara tidak langsung mendustakan agama sendiri. Contoh misalkan, ketika ditanya surga yakin ada, oh yakin, neraka yakin ada, yakin, sieun, takut, azab kubur aya. Nonton film di Indosiar banyak azab kubur tuh. Kalau zaman dulu takut. Tapi secara tidak langsung mendustakan, lihat perbuatannya tiap hari nggak pernah sholat misalkan. Atau sholatnya dilalaikan misalkan. Paling akhir mulu sholat, kerja paling awal. Nah ini at-takdzib ala amali, mendustakan secara amal. Ya, jadi dia nggak mendustakan lisannya, mau percaya ya. Tapi kelakuannya secara tidak langsung mendustakan. Percaya akhirat, tapi sikapnya jauh dari akhirat. Korupsi misalkan. Sholat tapi dia korupsi. Sholat tapi bohong. Sama aja ini mendustakan. Cuman beda ini aja, beda amalnya. Yang ini sholatnya rajin tapi korupsinya masih. Mendustakan agama. Karena kalau seandainya dia tidak mendustakan agama, seharusnya takut berbuat korupsi. Kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan korupsi, ya, ada jaminan dari Rasul, orang yang mati dan tidak pernah korupsi, gulul, maka masuk surga. Orang yang mati dan tidak punya hutang, maka ada jaminan masuk surga. Ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku muslim misalkan. Jadi ini tipe-tipe mendustakan agama, dan yang kedua ini paling banyak. Tapi kita lihat yang pertama, saya cepat-cepat aja. Ya. Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yang pertama, ciri khas pertama adalah mereka itu adalah orang-orang yang kasar terhadap anak yatim. Oh, ayat-ayat tentang yatim ini banyak di Quran ini. Anak-anak tentang yatim banyak di Al-Quran ini. Siapakah itu anak yatim? Anak yatim itu man mata abuhu wa huwa shaghir. Yang meninggal ayahnya dalam keadaan masih kecil. Jadi kalau sudah balik tidak lagi dikatakan yatim. Paling mungkin jadi duafa. Ya. Makanya beberapa pesantren ada pesantren yatim tapi dibiayain sampai gede. Ya gak usah aneh. Barangkali kalau sudah gede itu masuknya ke duafa. Gak lagi yatim. Butuh bantuan tetap dibantu. Walaupun bukan yatim. Jadi masuknya duafa. Ini ciri khas yang pertama. Adalah kasar terhadap anak yatim. Ya, jadi kalau diambil intinya mereka itu kasar terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh pertolongan, ya bukannya ditolong malah dikasarin. Nah, jadi gini, supaya jelas gambarannya bahwa ini orang parah nih. Ya. Kita lihat begini, kalau ada orang butuh bantuan, bukan orang yatim, bukan anak yatim, orang biasa normal, butuh bantuan, tolong dong saya misalkan uang atau apa, saya nih lagi butuh banget dan kita mampu nolong orang yang lagi butuh pertolongan itu, terus nggak kita tolong, kira-kira ini orang salah atau enggak? Jawabannya salah. Orang butuh pertolongan, kita mampu menolong, punya keleluasaan rezeki, nggak kita tolong, salah jelas. Salah nih orang. Harusnya tolong kalau kita mampu nolong. Nah sekarang naik levelnya, itu bukan anak yatim. Bagaimana kalau ada anak yatim yang butuh pertolongan, kita mampu untuk menolongnya? Lebih salah lagi. Lebih salah lagi. Ada lagi yang lebih parah. Sebenarnya sih ya memang salah. Tapi kalau nggak ditolong ya dibiarin anak yatim ini, saya nggak bisa nolong, maaf. Sana kamu pergi. Walaupun bisa nolong gitu. Ini salah, lebih salah.
Tapi masih mending ketimbang yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu anak yatim minta pertolongan, enggak ditolong malah dikasarin, lebih parah. Malah dikasarin. Nah, ini ayat ini. Yang ketiga yang paling akut. Udah sama anak yatim butuh pertolongan, enggak ditolong malah dibalesin kasar, diteriakin, diomongin dasar kamu atau bahkan dipukul. Itu makna yadu'ul yatim. Jadi kita berbicara tentang level ketiga. Orang yang sama sekali sudah tidak punya kasih sayang. Jadi kalau digambarkan seperti begini. Ada orang maksiat, salah enggak? Salah. Ada orang yang maksiat di masjid, salah enggak? Lebih salah lagi. Ada orang maksiat di masjid pada bulan Ramadan, jauh lebih salah, parah. Nah kayak gitu. Orang yang bukannya nolong anak yatim yang seharusnya ditolong, ini malah dikasari, jauh lebih salah. Makanya banyak jaminan Rasul, ana wa kafirul yatim kahataini. Saya dan anak yatim itu nanti di akhirat seperti ini, berdampingan. Ya. Wala yahuddu ala ta'am dan seterusnya, ya. Yatim. Jadi banyak keutamaan Kan di sini suruhannya jangan mengasari anak yatim. Maksudnya bukan berarti kita harus udah kalau begitu kita harus punya panti yatim, enggak juga. Kalau enggak mampu setidaknya ya tidak mengasari. Tidak mengasari itu aja. Kalau punya harta ya alhamdulillah bisa ngasih. Kalau enggak mampu punya harta, coba kasih yang lain. Ini anak-anak yatim gak bisa baca, bolehlah saya infak ngajarin baca. Intinya jangan sampai mengasari. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan mengasari. Ya. Nah, fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, di surat Ad-Duha. Ya, sama anak yatim jangan berlaku sewenang-wenang. Kemudian di ayat yang lain, wala ta'kulu amwalal yatama, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim, menyatukan harta anak yatim. Dicampur-campur, dimakan. Ya, apa di surat apa tuh yang apa? Barang siapa yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang di surat An-Nisa awal-awal, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka itu sama dengan makan api neraka. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kalau yang punya anak yatim yang diurus boleh makan harta anak yatim, boleh tapi dengan cara yang ma'ruf. Operasional misalkan boleh tapi dengan cara yang baik. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahaddum. No. Mereka itu tidak memuliakan anak yatim dan seterusnya. Ini yang pertama, ya, mereka kasar terhadap anak yatim. Pelengkap yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mau menganjurkan orang ngasih makan orang fakir miskin. Ya, kalau enggak memberi makan orang miskin yang seharusnya dibantu, ini masih mending kayak yang tadi. Jika dibandingkan orang yang tidak mau mendorong orang lain. Suruhannya bukan ngasih makan, tapi sekedar nolong, sekedar mendorong orang lain, ya. Ngajurungkeun kalau bahasa Sunda itu apa? Ayo kasihan. Kalau nggak mampu ngasih makan, ya minimal jadi nyuruh orang lain atau menganjurkan orang lain. Yahuddu itu artinya menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Ya kalau kita nggak punya uang atau apa, minimal menganjurkan, ayo sedekah, ya, dan seterusnya. Ini sama sekali nggak terlintas, baiklah, biarin bukan urusan saya. Padahal orang miskinnya di depan mata, tetangga lagi. Ya. Orang miskinnya di depan mata tetangga lagi. Apa kata Rasul? La yu'min, tidak beriman, tidak sempurna imannya orang yang tidur dalam keadaan kenyang, ya, wajaruhu, dan tetangganya ja'iun ila janbihi, dan tetangganya lapar sampai ke lambungnya, sampai enggak beriman. Sampai konon katanya di Cimahi itu ada yang lapor ke Pak Kapolres, ada beritanya. Biasanya yang lapor ke polisi itu kan masalah kriminal. Ini lapor si bapaknya karena sudah nggak bisa membiayai anaknya makan, memberi makan yang pokok. Sampai Pak Kapolresnya ini datang dan ngasih bantuan beras. Setelah melihat laporan ini heran, oh ini ada laporan begini, coba tetangganya kemana? Ini hati-hati Bu, kita kena dosanya kalau sampai ada tetangga kita yang nggak makan, karena makan itu kebutuhan pokok. Ya,
Ya, yang menunjukkan bahwa ini orang ya, sudah parah apa? Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Seseorang itu berbuat baik, opsinya dua, dorongannya dua. Karena dorongan agama atau karena dorongan kemanusiaan. Oke lah misalkan begini, kita nggak tahu tentang agama, minimal kemanusiaan. Saya nggak tahu tentang agama, saya nggak tahu dalilnya, tapi ini kan manusia, saya tolong gitu. Bagus gitu. Ada juga orang yang dorongannya karena agama. Saya nggak tahu lah dan belum paham tentang apa namanya kemanusiaan. Yang jelas agama saya nyuruh saya untuk ngasih makan. Bagus juga. Nah, orang yang di ayat 3 ini karena dorongan kemanusiaan enggak, karena agama juga enggak, terparah. Apa dalam hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih disayangi oleh yang maha pengasih. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kasihilah orang yang ada di bumi maka yang di langit akan mengasihimu. Ini sama sekali enggak punya rasa kasih sayang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini yang kedua. Yang ketiga apa, coba lihat. Ini orang sudah akut parahnya apa? Karena yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ngasih duit, bukan ngasih apa-apa, tapi wala yahuddu. Mereka tidak menyarankan to'am. Kata to'am ini menunjukkan bahwa ini betapa sepelenya to'am. Kita semua punya to'am di rumah. Beras kalau enggak yang jadinya aja. To'am. Bukan wala yahuddu ala apa misalkan ala yu'til fulus, yu'til nuqud, enggak. Tapi tidak menyarankan orang lain untuk memberi to'am, makanan. Enggak yang lain-lain makanan. Enggak nyuruh untuk ngasih makan tapi nyuruh untuk menganjurkan orang lain ngasih makan. Jadi ini tingkat terparah. Ngasih makan enggak mau. Menganjurkan orang juga enggak mau, malah nyinyir. Ngapain lah ngasih makan orang gitu. Enggak, biarin nanti enggak mandiri, suruh dia. Enggak usah kayak gitu, kalau niat infak mah infak aja. Enggak usah lah nanti dia apa misalkan enggak mandiri atau enggak terbiasa untuk minta-minta, enggak gitu. Kalau niat infak mah infak aja. Sama siapapun, sama pengamen pun. Cuman memang ada prioritasnya. Apa prioritasnya? Prioritasnya orang yang sudah tidak mampu bekerja dalam artian lumpuh itu lebih diutamakan ketimbang orang yang sehat, yang masih pemuda ya. Tapi kalau sepertinya dia itu memang butuh walaupun pemuda ya kasih. Prioritasnya adalah orang yang memang sudah lumpuh, sudah cacat, ya, tidak mampu bekerja. Ya, yang seperti ini diprioritaskan. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sudah tidak punya kasih sayang dalam hatinya. Ya, oleh yahuddu ala ta'amil miskin. Maka ini pun bisa jadi gagasan kalau kita punya makanan di rumah jangan dibuang sia-sia. Masukin ke kertas nasi, kasih ke orang di jalan. Ya, orang-orang yang biasanya pakai kostum badut atau apa, barangkali mereka memang makanan kurang, kita kasih makan. Ya, berikutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang paling mengerikan. Ya. Ya. Fawail, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, bukan bagi orang-orang yang tidak salat. Pembahasannya udah next level. Kalau orang yang enggak salat mah jelas celaka. Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak salat. Ini orang-orang yang salat celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan ayatnya. Orang yang lalai dari salatnya. Ulama itu ketika mendengar ayat ini bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena bunyi ayatnya alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai salatnya. Bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Orang yang lalai ketika salat. Ini beda artinya. Kalau orang yang lalai dalam salatnya, memang dia sengaja melalaikan salat, melupakan salat dari waktunya. Nanti ada beberapa penafsiran. Tapi kalau alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang lalai ketika salat ini lain lagi. Ini sahun itu kita kenal sahwi ya, sujud sahwi. Lupa, emang benar-benar lupa, ini enggak ada masalah. Tinggal sujud sahwi dengan ketentuannya yang seabrek di fikih, silahkan pelajari. Nah, ini maknanya, makna sahun di sini adalah pertama, sering mengakhirkan waktu sholat. Udah jadi kebiasaan. Pasti aja kalau dia itu kalau datang adzan pasti. Ya, jam 12 dia sholat jam 2. Itu pasti dan sering. 20 tahun dia kayak gitu. Nah, ini sahun.
Tapi kalau sesekali, ini lain cerita. Misalkan karena memang ada keperluan, kalau apa, dan tidak niat melalaikan, lain cerita. Ini orang yang sahun tuh orang yang sudah pekerjaannya seperti itu. Nah, sering. Yang kedua, ini makna sahun yang kedua. Yang pertama sering, ya mayoritas, bukan mayoritas. Umumnya waktu dia itu ya selalu telat. Ya, subuh misalkan jam 7, kemudian duhur jam 2, selalu seperti itu. Pengecualiannya tepat waktu. Jadi tepat waktu itu pengecualian. Umumnya itu selalu telat. Nah, beda dengan yang tadi, selalu tepat waktu, pengecualian kadang-kadang telat. Itu tidak masuk kategori sahun. Yang kedua, mengerjakannya tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya. Sholatnya seperti matuk-matuk. Seperti ayam mematuk-matuk. Nah, ini bahaya. Ngebut, asal-asalan, rukunnya nggak sempurna. Belum sempurna ruku sudah berdiri i'tidal. Belum sempurna i'tidal sudah sujud. Seperti tarawih yang cepat. Ya, tarawih 4G 3. Nah ini mindsetnya salah. Yang penting sholat, nggak ada khusyuk. Yang penting sholat, yang penting beres. Jangan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Rubah mindsetnya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka sholatul munafiq. Itulah sholat orang-orang yang munafik. Ya, yaitu jika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, ya sudah sore mau menjelang maghrib baru dia melakukannya. Dia matuk-matuk 4 kali, menggunakan istilah mematuk supaya sama kayak ayam cepat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Zaman Rasul kan gak ada jam, patokannya apa? Patokannya itu ya matahari. Ya kalau kita kan ada jam mungkin menjelang maghrib ya, baru sholat. Anak-anak muda misalnya sudah rajin sholat, main game, lihat jam masih lama, lihat jam masih lama, lihat jam masih lama, baru menjelang maghrib baru sholat. Nah ini sholat munafik. Sholat orang yang di dalam hatinya itu ada nifak, ada kemunafikan, dan ini bahaya. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un. Yang tadi yang ketiga itu adalah orang yang lalai sholatnya. Sekarang orang yang berbuat riya. Berbuat riya. Tinggal 1 menit lagi. Apa itu riya? Ya, salah satu arti dari riya itu adalah isti'maluddin, mencari dunia dengan menggunakan agama. Ya, menggunakan agama untuk mencari dunia. Ini salah satu maknanya. Saya belajar qiraah sab'ata asyar, arba'ata asyar, ya, sama yang syadnya. Asyrah. Ya. Untuk apa? Untuk dipuji bahwa saya adalah qori. Nah, ini menggunakan agama untuk mencari dunia. Sudah tahu semua hadisnya. Yang seperti ini dimasukkan pertama kali ke neraka. Contohnya misalkan ya tadi ya sholat tujuannya dilihat orang. Atau misalkan sholat supaya orang-orang juga sholat saya malu takut disebut apa gitu. Nah ini bahaya. Dalam sebuah hadis ya, man shoma yura'i, siapa yang saum untuk dilihat orang sudah syirik. Man tasaddaq yura'i faqad asyrak, yang sedekah untuk dilihat orang syirik. Ya, syirik, pamer syirik. Ya. Walaupun sebetulnya riya itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada tipenya, gini. Ya, ada tipe orang-orang riya. Ya, yang paling parah adalah orang yang riya, yang paling parah adalah memang dasarnya atau awalnya itu bukan karena Allah, memang pengen dipuji. Dia kuliah, dia apa, memang pengen dipuji. Ya memang buat naik golongan doang, gak kepikir Allahnya. Hati-hati. Nah, ini bukan karena Allah. Atau memang ingin dipuji. Saya kuliah karena saya gak mau dihina orang. Bahaya. Riya. Jadi gak keingatan Allah sama sekali kecuali sedikit. Ini termasuk riya. Yang kedua, tipe yang kedua ini rada mending. Awalnya ikhlas karena Allah, awalnya. Ikhlas karena Allah saat ya, dia kuliah karena Allah Subhanahu wa taala, dia belajar Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di pertengahan jalan setelah dia mempelajari Quran, jadi hafiz Quran 30 juz, hatam Quran,
mulai kelihatan ada benefitnya. Atau jangan 30 juz lah, 10 juz lah misalkan. Ini saya baru 10 juz aja udah banyak orang yang muji nih. Udah banyak nih berkah-berkahnya dari Allah. Nambah dia. Dari 10 juz jadi 15. Menambahnya gara-gara banyak yang muji. Saya baru S1 aja nih. Wah luar biasa nih. Ya apresiasi masyarakat nih. Lihat gelar saya. Nambahlah dia kuliah lagi S2 sampai S3. Gara-gara orang. Niat awal ikhlas. Ya, tapi dia nambah belajar lagi bukan karena Allah. Tapi wah S1 aja udah begini. Gak kebayang saya kalau S2 atau S3 misalkan kalau pendidikan seperti itu. Nambahnya itu bukan karena lillahi ta'ala. Tapi karena ingin dipuji. Karena ingin dipuji. Ingat Allah mah ingat tapi Allahnya disingkir. Jadi ingin dipujinya lebih dominan, ingat Allahnya sedikit. Hati-hati ini riya. Ada yang paling ringan, jenis yang ringan. Awalnya ikhlas, terakhirnya juga ikhlas. Tapi kalau ada yang muji, jadi seneng. Jadi seneng dan lama-lama jadi punya kebutuhan dipuji. Kadang-kadang nunggu-nunggu secara tidak sadar. Aduh ini. Kalau dipuji jadi lebih semangat gitu. Ya, kalau yang hadirnya jemaahnya banyak semangat. Kalau enggak, aduh gimana gitu. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi Al-Quran itu selalu benar. Bahkan pada ayat yang paling simpel apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji itu kita tuh nggak boleh ada manusia yang dipuji, nggak boleh. Kalau dipuji balikan ke Allah. Alhamdulillah. Kalau mau muji saya puji Allah, pujilah Allah, balikan ke Allah. Sekaligus kalau orang yang ngarep pujian hidupnya nggak akan bahagia. Dia orang yang meletakkan kebahagiaannya pada pujian orang dijamin 100% nggak akan bahagia. Kenapa? Dalilnya jelas. Segala puji bagi Allah. Jadi Al-Quran itu selalu benar. Bahkan pada ayat yang begitu simpel. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan pada gelar, pada mobil, kalau nggak mau punya pada ini, pada pujian, di mana pujian itu hilang, mobil itu hilang, gelar itu nggak kepake, nggak akan bahagia. Tapi orang yang menggantungkan hidupnya karena pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah saya bisa sekarang bisa seperti ini karena Engkau. Selalu ingat Allah, berusaha untuk mengkondisikan Allah itu selalu dalam pikiran, insya Allah bahagia dalam kondisi apapun. Makanya Rasul bisa berkata, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Karena letak bahagiaan Rasul itu apa? Pada Allah bukan pada material. Lanjut yang terakhir. Wa yamna'unal ma'u. Pelit. Dan pelitnya bukan pada hal-hal yang misalkan pinjam mobil ya misalkan, wajar lah. Mobil satu-satunya dipinjemin takut hilang wajar. Ini pelitnya pada hal-hal yang sepele. Yang itu berguna, contohnya apa kata ulama, ember, pulpen, atau dia punya pohonnya agak menjorok ke jalan, buahnya ada ratusan, jatuh satu diambil, jangan kamu, pelit. Nah kayak gini. Ya, jadi ciri khas orang pendusta agama itu pelit akut. Ya, pelit akut. Tapi ini bukan dasar kita untuk menghujat orang lain. Tuh lihat tuh si pendusta agama pelit misalkan. Masa minjemin pulpen aja. Minjemin duit misalkan 50.000 aja misalkan. Atau misalkan orang nebeng ke mobilnya. Pelit enggak. Jadi memang ada orang yang dasarnya itu pelit. Ya misalkan tadi punya pohon depan rumah, buahnya ratusan, jatuh satu diambil, kamu seenaknya aja nggak izin misalnya. Padahal buahnya jatuh, ini pelit, dasarnya pelit. Tapi ada juga orang yang terkesan pelit, padahal sebetulnya ada latar belakangnya. Karena trauma misalkan, ya mungkin kasus seperti ini langka. Dia misalkan gak mau minjemin pulpen ke orang lain. Karena mungkin pernah punya trauma, dia minjemin pulpennya dipakai nusuk orang misalkan. Atau dia gak mau misalkan suatu hari dia bawa mobil, sering punya ayo yang jalan kaki naik ke mobil saya, bonceng orang atau apa misalkan. Ternyata orang itu misalkan walaupun orang tua, kakek-kakek atau siapa, di stop polisi ternyata orang yang diboncengnya bawa sabu-sabu atau bawa narkoba misalkan. Dari situ dia trauma, saya gak pernah mau nolong orang lagi misalkan. Nah ini yang salah bukan dianya, tapi yang salah orang yang pernah membuat trauma.
Maka kita nggak boleh mengecewakan amanah dari orang lain. Dikasih pinjam duit gitu ya. Ngutang nggak dibalikin. Akhirnya orang ini trauma, saya nggak mau ngutangin ke orang lain lagi. Ini yang salah. Yang termasuk ayat ini adalah orang yang diamanahinya. Ya, wa yamna'unal ma'un. Jadi mencegah orang lain untuk berbuat baik gara-gara orang ini. Salah itu. Ya, anak-anak atau orang-orang yang baru mau belajar ngaji, kita kasarin. Gara-gara kita dia akhirnya nggak mau ngaji. Misalkan salah. Ya, ini tadabbur dari ayat ini. Bahkan di zaman Rasul SAW ada, ini pengembangan lebih luas dari ayat ini ya, tadabbur. Ada orang yang bacaannya panjang, padahal di situ banyak kakek-kakek yang sudah renta, dilaporkan kepada Rasul SAW, Rasul ini bacaannya panjang banget. Dipanggil orang tadi, kamu mau bikin orang kabur dari masjid, kata Rasul. Kamu mau bikin orang kabur, trauma dari masjid. Nah, kita juga seperti itu. Jangan sampai jadi membuat orang lain trauma, nggak mau belajar ngaji gara-gara kita. Ya, gara-gara kita salah memahamkan orang lain. Nah, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadabbur surat Al-Ma'un ini. Ya, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, untuk kajian sore hari ini cukup sermiah terkait pendusta agama. Nah, untuk kajian hari ini barangkali ada pertanyaan dari ikhwan atau akhwatnya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Bagaimana? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Insyaallah. Ada yang ditanyakan? Baik, mungkin untuk kajian sore hari ini kita sudahi saja dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu haqqalu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.